Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa supaya hadirat Engkau ada sungguh-sungguh di dalam waktu kami merenungkan firman. Kami tidak sekedar belajar ilmu pengetahuan, tapi kami mau dituntun selalu di dalam roh, di dalam firman Engkau yang hidup dan berkuasa. Dan kami menjalankannya dengan sukacita dan kami percaya hal ini akan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ini, topik ini kan yang kita bahas selalu ini topik yang umum, artinya untuk semua orang dan ditujukan kepada setiap orang yang mau menjadi murid Yesus. Jadi bukan khusus kepada papi mami gitu. Jadi ini Topik umum. khusus pada semua orang, ya, semua orang yang semua orang yang mendengar boleh belajar dan bisa menangkapnya dan kemudian mempraktekannya. Jadi kita lanjutkan di bahan kita yang kemarin. Bahan kita kemarin itu sudah sampai ke poin yang kelima ya. Poin yang kelima, bagaimana Tuhan mau dan suka menyembuhkan orang sakit. Kenapa seperti itu? Kita share dulu. Yang terakhir, Yesus mengetahui cara yang efektif dan kita juga harus tahu belajar cara yang efektif. Yang kelima, bicara tentang Yesus. Kenapa Yesus suka gampang mau melayani orang? Salah satu alasan, dia adalah tidak memiliki ketakutan dan keraguan untuk memakai otoritasnya. Walaupun dia punya hati berbelas kasihan, walaupun dia tahu cara yang efektif, tapi kalau seperti orang-orang sekarang takut bertindak, ragu bertindak, maka dia akan jarang melakukan. Jadi masalah di orang-orang kebanyakan mereka memiliki ketakutan. Ketakutan itu bisa takut ditolak, takut dicemooh, takut mengganggu privasi orang, ataupun malu. Ya, jadi malu itu sebenarnya bagian dari ketakutan. Jadi, tapi Yesus dia tidak ada masalah dengan ketakutan, dia tidak peduli. Dia tidak ada sama sekali bimbang juga untuk memakai otoritasnya. Kalau dia mau mengasihi, kalau dia mau melayani orang, ya dia melayani. Dia nggak peduli pendapat orang, dia nggak peduli apapun yang dia tahu itu baik dan itu bagus untuk dilakukan, dan itu demi ketaatan kepada Tuhan, dia lakukan. Ya, bicara tentang keraguan-raguan sama seperti Tuhan waktu menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan, Tuhan tidak perlu ragu, tidak ada kebimbangan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah binatang dan sebagainya. Tuhan langsung berfirman. Waktu bicara tentang badai dan topan, Tuhan tidak khawatir, Tuhan tidak takut dengan badai. Tuhan langsung berbicara saja dengan otoritas. Demikian juga waktu Tuhan membangkitkan Lazarus, dia tidak peduli ini orang-orang, nah gimana ya kalau misalnya Lazarus tidak bangkit,
Ini kalau dipikir orang-orang pikir dia orang gila, gimana kalau dia gagal. Dia tahu itu yang dia sudah berdoa dan Tuhan katakan lakukan, dia lakukan. Waktu dia ingin pohon ara itu mati juga, dia nggak peduli juga dengan orang-orang. Yang penting dia tahu itu dia ingin seperti dia mengutuk pohon ara. Jadi inilah sifat daripada Yesus yang sehingga dia melakukan sesuatu dengan kasih, dengan otoritas, dengan bebas demi menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Nah, jadi bagaimana dengan kita? Jadi refleksi ke kita juga. Kita juga harus mencontoh seperti Yesus yang harus mulai mengalahkan ketakutan kita. Ketakutan itu adalah salah satu hambatan terbesar di dalam melakukan kehendak Allah, dalam melakukan satu terobosan dalam hidup. Dan kita sudah pernah belajar bagaimana Kaleb dan Yosua bisa melakukan perkara yang besar dalam hidup mereka, tapi orang-orang yang lain, 10 pengintai dan orang-orang Israel bahkan harus meninggal karena mereka takut. Petrus yang awalnya tidak takut berjalan di atas air, dia akhirnya bisa berjalan di atas air, tapi di tengah jalan juga dia takut, dia tenggelam. Ya, ketakutan bisa membuat celaka. Jadi kita harus belajar pada Yesus bagaimana mengalahkan ketakutan. Kalau kita sudah tahu kita punya otoritas, kalau kita tahu musuh kita pasti dikalahkan, kalau kita tahu penyakit bisa diusir, kita tahu iblis bisa diusir, kita nggak usah takut. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Dan juga tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan-raguan waktu kita melayani orang dalam konteks pemberitaan Injil, dalam menyembuhkan orang sakit atau mengusir setan yang membuat orang lemah dan orang sakit. Salah satu firman mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi salah satu cara untuk kita itu bebas dari ketakutan adalah kita hidup di dalam kasih. Benar-benar dipenuhi dalam kasih. Jadi coba kita lihat ayat dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ini bicara tentang kasih. Ya, di ayat 7 dikatakan, saudara-saudara yang kasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Allah itu adalah kasih. Jadi orang-orang diajar, dinasihati oleh Yohanes supaya hidup di dalam kasih. Karena kalau kita berhidup dalam kasih, kita itu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi, dia lahir dari Allah. Sifat Allah itu ada dalam hidup mereka. Dan bahkan dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kasih Allah ditunjukkan dengan mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk menebus segala dosa kita. Dia mati di kayu salib, dia tidak peduli dan apapun, dia rela malu, dia rela disalibkan, dia rela terkutuk untuk mengasihi orang-orang supaya orang percaya padanya hidup dalam kebenaran. Dan jadi kita harus tahu bahwa kasih yang paling utama adalah kasih dari Allah dulu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anak-anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Maka dikatakan oleh Yohanes, saudara-saudara yang kasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi sentral orang Kristen itu adalah mengasihi, karena Tuhan sudah mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jikalau kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasihnya sempurna dalam kita. Jadi kalau kita saling mengasihi, Allah kita ada dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Yang kasihnya itu ada sedikit, ada banyak, ada yang sempurna. Itu yang Tuhan inginkan supaya kita kasih kita sempurna. Ya, terus dikatakan
Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Ya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Yohanes kan dalam murid Yesus, dan dia mengatakan dia melihat, dia menyaksikan tentang Yesus sebagai juru selamat. Terus dia bilang, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Pengakuan kita bahwa Yesus adalah anak Allah membuat kita hidup di dalam kebenaran. Kita tetap dalam kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya. Jadi bicara tentang mengaku juga mengenal dan telah percaya akan kasih Allah pada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, dia tetap berada dalam Allah dan Allah dalam dia. Ini bicara berulang-ulang, ya, ayat 12 dan ayat 16. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasihnya sempurna dalam kita. Ayat 16 juga mengatakan Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, tetap berada dalam Allah dan Allah dalam dia. Kalau misalnya dua ayat ditulis berulang-ulang seperti itu berarti penekanan, sangat penting untuk diperhatikan. Dan dia mengatakan dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Kasih Allah sempurna lagi, ya. Kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman, karena sama seperti dia kita juga ada dalam dunia ini. Tadi dibilang kasih yang Allah sempurna dalam kita kalau kita saling mengasihi, dan juga kalau kita dia mengatakan kasih sempurna dalam kita juga kalau kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Jadi kita itu harus berani, kita harus tidak bertakut bahwa satu waktu kalau ada penghakiman, kalau ada kematian, bicara penghakiman kita akan ke sorga. Waktu ada penghakiman, ada kematian yang melanda kita dan kita masuk dalam tahta hadirat Allah, kita akan diterima oleh Tuhan. Kita harus punya keberanian seperti itu. Jadi jangan takut dengan kematian. Sebenarnya tidak perlu takut dengan kematian. Kalau kita mati, kita tutup mata, kita bangun, kita sudah dalam penghakiman. Dan karena kita percaya pada Kristus, kita akan bersama-sama dengan Dia. Banyak sekali orang takut dengan kematian. Kematian itu adalah pindahan kita bagi orang percaya pada Tuhan. Tapi di ayat 18 ini pendekatan di sini yang kita mau garis bawahi. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi orang yang punya ketakutan, orang itu tidak sempurna dalam kasih. Tapi kalau kasih itu sungguh benar-benar besar dalam hidupnya dia nggak ada ketakutan. Jadi praktisnya begini. Kalau kita mau melayani orang, kita mau berdoa bagi dia, kita takut. Ya wajar, manusia bisa takut. Takut dia nggak akan sembuh, takut diketawain, takut salah. Itu wajar. Tapi kita harus hilangkan itu dengan punya prinsip yang berbeda, punya prinsip dia ini kita sayang sekali. Dia ini kita mau mengasihi dia. Kita mau supaya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup dia. Dan kalau Tuhan bisa pakai kita untuk melayani dia, itu sungguh luar biasa. Jadi kita berdoa, Tuhan pakailah aku Tuhan supaya kita bisa melayani dia, supaya dia bisa sembuh. Jadi kasih itu yang mendorong kita. Belas kasihan kita mendorong kita, dan kita buang ketakutan itu, buang rasa malu, buang rasa tidak enak demi karena kita mengasihi dia. Itu yang dibilang kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya, dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kita ini harus mulai berubah cara berpikir. Kita harus siap dan berani mengambil resiko dalam menyalahi orang walaupun bisa gagal. Gagal atau tidak, kita sendiri melayani orang yang sakit, tidak semua sembuh, ada juga yang tidak sembuh. Ya, tapi lebih banyak sembuh boleh dikatakan.
Tapi kalau orang pernah gagal, dia biasanya takut melakukannya. Bagi contoh misalnya, contoh, dokter itu sebelum dia jadi dokter, dia itu masuk ke universitas, fakultas kedokteran. Dan dokter terkenal belajar paling lama. Kalau kita misalnya komputer atau sosial, itu paling 4 tahun. Tapi kalau dokter, lulus bisa 4-5 tahun dan ada praktek lagi sampai dia harus diterima sebagai dokter, benar-benar bisa buka praktek, bisa 7 tahun. Kenapa begitu lama? Karena dalam waktu belajar itu, mereka selain belajar teori, mereka juga mencoba supaya dia terampil, supaya dia bisa menyembuhkan orang. Ya, untuk dokter-dokter muda awal-awal mungkin dia gagal, tapi dia tidak pernah berhentikan untuk belajar. Dia coba-coba lagi. Semakin lama, semakin banyak yang melakukan, dia akan semakin yakin dengan kemampuan dia. Tapi sebuah dokter punya tujuan yang mulia, supaya mereka bisa dipakai untuk menyembuhkan orang. Jadi karena dia ingin mengasihi orang. Jadi dia belajar, dia dari kegagalan, dari berbagai kegagalan, sampai satu waktu dia jadi dokter yang jam terbangnya sudah cukup banyak dan dia lebih mudah untuk mendeteksi sakit-sakit tertentu yang memang dia sudah tahu kalau kasih perawatan model ini, kasih obat model ini, model sakit seperti ini bisa sembuh. Jadi semakin hari dia semakin akan pintar. Demikian juga dalam pelayanan kesembuhan ilahi. Semakin kita banyak praktek, semakin kita banyak lakukan, kita akan semakin mengenal karakter-karakter penyakit-penyakit seperti ini dan bagaimana kita harus bertekun, bagaimana kita harus melakukannya. Awal-awal ada rasa takut, tapi lama-lama kita sudah nggak ada rasa takut lagi, sudah mulai terbiasa. Jadi kita nasihati pada siapa saja orang-orang yang belajar firman Tuhan hari ini bisa tambah sekali tambah kemampuan, mulai menghilangkan rasa-rasa takut untuk bisa melayani orang. Oke. Dan terakhir, semakin banyak jam terbang, kita akan semakin berani. Itu kesimpulan yang tadi kita uraikan, ya. Semakin kita banyak terbang, itu satu perumpamaan, satu peribahasa jam terbang itu dipakai untuk pilot. Pilot itu dia itu bisa diizinkan untuk bisa benar-benar bawa pesawat, nyetir pesawat setelah dia melewati flight test, penerbangan kira-kira berapa ribu jam terbang. Kalau dia sudah lolos dalam jam terbang itu, dia bisa bawa pesawat sendiri. Karena ini menyangkut kehidupan orang-orang. Kalau dia baru belajar, nggak mungkin dia bawa penumpang. Demikian juga kita dalam masa pelatihan, kita akan sampai 1 jam terbang yang walaupun berbahaya, tapi kita bisa membawa orang-orang selamat gitu. Kita bisa membawa orang-orang sembuh karena kita semakin hari semakin tahu, semakin dekat dengan apa yang Tuhan inginkan, dan Tuhan juga akan memberikan karunia, Tuhan akan menambahkan talenta-talenta, Tuhan akan berikan kita penghargaan kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar, sama seperti murid-murid. Itulah yang kita belajar hari ini, ya. Mulai seperti Yesus yang tidak takut, kita karena dia sangat mengasihi orang, kita juga harus bertumbuh di dalam hal tidak takut dan lebih kepada kasih, lebih kepada mengasihi orang dan siap menanggung resiko apapun yang terjadi. Amin. Amin. Jadi kayak kita cara bicara lagi, apa yang dapat hari ini poinnya. Belum aktif suara, belum aktif.
Kalian mesti aktifkan suara. Oke. Udah. Ada tanggapan Mangi, Papi? Pelajaran bagus. Ini mengerti. Kami tanya pelajaran, tiap hari pelajaran. Ada belajar nih. Belajar poinnya tentang apa? Mengalahkan takut, kasih mengalahkan Jangan ketakutan. takut. Bagaimana supaya kita jangan takut? Ya, seperti dia dibilang, mengasihi. Kasih mengalahkan ketakutan. Kita harus bertindak. Nah, jadi, Hidup dalam kasih tidak takut. iya, Kalaupun tetap ada risiko. iya. Kasih itu tidak pernah cuma di mulut. Ya, cerita gitu ya. Kasih itu selalu ada aksi. Kalau kita bilang kita mengasihi, kita apa yang kita lakukan? Ya kan ceritanya begitu. Jadi mesti ada tindakan. Jadi kalau kita takut untuk melayani orang, ya kita nggak peduli. Hasil itu terserah Tuhan. Itu aja paling gampang. Hasil terserah Tuhan, kita bertindak saja. Ya, contohlah kepada Yesus. Oke. Ada lagi? Ada mau pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau menurut kita mau tambahkan kasih itu bukan hanya orang melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan ketika orang melakukan hal-hal yang baik, itu juga salah satu tindakan kan. Jadi jangan kalau kita tidak terorientasi bagaimana dapat orang, bicarakan firman. Yang tidak terpaku di situ, Dang. Iya. Nah, iya, benar. Karena kan Tuhan Yesus di Alkitab, Tuhan Yesus berjalan menyembuhkan orang sambil berbuat baik. Iya. Nah, dia sebenarnya istilah berbuat baik itu karena dia melakukan hal-hal yang dikatakan Alkitab, dia menyembuhkan orang, mengusir setan, dan dia memperhatikan orang-orang yang perlu dilayani lah ceritanya gitu. Jadi tindakan yang dia sembuhkan dan mengusir setan itu tanda dia berbuat baik. Yeah. Nah, jadi memang luas, kalau bilang luas, mengasihi itu luas. Ya. Cuma kita kan pengajaran sini adalah pengajaran tentang kesembuhan dan melayani orang. Jadi fokus dipakai di situ. Itu kita mengasihi orang, kita menyembuhkan orang itu bagian dari kita mengasihi. Tapi bukan berarti kasih itu cuma menyembuhkan orang, banyak kita memberi, kita kasih itu luas. Kasih itu luas, tapi melakukan itu juga bagian dari kasih. Nah, banyak orang tidak bisa mengasihi dengan optimal karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang sakit kan sembuh, ya kan? Misalnya seperti Petrus waktu dia melayani orang yang lumpuh. Waktu dia meminta duit, Petrus bisa kasih duit. Ya, dia minta duit kan, pengemis. Dia kasih duit, dia juga mengasihi. Namanya pengemis dikasih duit, pasti dia mengasihi. Tapi yang lebih hebat lagi, kalau dia bisa membuat orang itu berjalan. Nah, itu kasihnya lebih besar lagi gitu. Itulah satu contoh. Ya. Jadi kita bisa ekspresikan kasih kita dengan satu kesembuhan ilahi. Tapi kalau misalnya ada orang yang
stres yang tidak berhubungan dengan penyakit, ya kita mungkin konseling dia, kita mungkin bantu dia untuk berpikir, bantu dia untuk menasihati, ya itu tidak ada hubungan dengan kesembuhan, itu kesembuhan dengan konseling. Ya, kalau misalnya satu waktu orang itu memang dia bukan sakit, dia bukan stres, tapi memang dia bukan butuh duit, ya memang jelas duitnya itu yang benar-benar tanda mengasihi. Jadi kita lihat luas tuh, benar. Oke. Ada lagi pertanyaan? Komentar? Tidak semua berdoa. Tidak? Tidak? Ya, kalau sudah, tolong berdoa. Ada berdoa selain baby ada di sini. Orang biasanya kalau mana dia bawa foto selalu ada, hampir tiap hari ada, cuma lain kali ada di tempat lain dan. Dia ada palia kan? Dia ada palia. Itu orang dia. Baby, dia ada panggil. Supaya ada palia katanya. Ada. Mana Darren? Oh, ada semua. Ada semua. Ada. Pasukan. Lengkap ya. Apa sudah ada? K ada. Oke. So tinggi ya. Yo, so tinggi. K so tinggi. Ada pokok doa lain? Oke. Ya kalau kita sih lagi garap-garap. Apa? Kalau kita lagi ada menggarap proyek, mudah-mudahan. Yang kita tangkap karena bilang ada proyek, soalnya dari pinggir. Ya kita lagi mau garap proyek, mudah-mudahan dapat, kita baru dapat DP gambar. Oh, oke. Nanti pelaksanaannya bisa kita mudah-mudahan kita bisa dapat. Oke, kita berdoa ya. Bapak terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa Tuhan kepada Engkau, Tuhan yang hidup. Kami bukan punya Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, yang mendengar doa, yang merespon doa, yang mendengar semua keluhan, semua teriakan, semua harapan, semua keinginan yang kami naikkan dengan iman. Kami percaya Tuhan, kami yakin dan sepenuhnya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjawab doa yang kami naikkan pada sore hari ini, pada malam hari ini. Khususnya kami berdoa untuk baby yang berulang tahun ke-46, berdoa supaya kasih Engkau turun, doakan ya kasih yang sempurna, kasih yang sempurna turun sehingga dia dikasih oleh Engkau sungguh luar biasa. Dia bisa merasakan betapa lebar, betapa dalam, betapa luas, betapa tinggi kasih Engkau Tuhan. Dan kasih itu membuat dia aman di dalam Engkau. Dia tidak takut dengan masalah apapun karena kasih yang sempurna itu melenyapkan segala ketakutan. Ketakutan di dalam membesarkan anak, ketakutan di dalam hubungan, ketakutan dalam pekerjaan, ketakutan dalam hal apapun. Kami berdoa Tuhan supaya itu turun. Demikian juga buat baby dan daddy dan Kay dan Darren, satu keluarga ini Engkau berkati supaya ada terobosan di dalam segala hal, di dalam pekerjaan Darren, di dalam sekolahnya Kay, supaya semuanya berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk hal-hal baik yang terjadi saat ini. Biarlah semuanya bisa dilanjutkan. Biarlah kasih Engkau turun saat ini dan memberkati mereka. Yang patahkan segala kuasa iblis, segala hal-hal yang mencuri, membunuh, membinasakan, menjauhkan. Terutama untuk pekerjaan Dedi yang ada hal-hal proyek dan semuanya bisa semua jalan lancar. Kami bungkuskan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus supaya itu semua bisa lancar. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Papi dan Mami, kalian dan seluruh keluarga di C dan Ian, Desi,
dan semua keluarga-keluarga Kristi dan yang lain-lain semua yang Kau berkati di sana, demikian juga keluarga kami yang percaya Engkau Tuhan akan memberikan selalu perlindungan, tidak ada malapetaka, tidak kecelakaan. Kami berdoa semua virus, bakteri atau apapun yang cuma menyerang. Terima kasih Bapak, berkati hari ini dan biar besok ada hari-hari yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Semua percaya katakan amin. 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 Thank you, thank you. Yo, sama-sama. Oke, Dag ya. Happy birthday. Dadah. Ya. Ya. Hai. Hai. Dia kecil ini.